Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan jalan tol Trans Sumatera. Kembali kita akan melalui jalan tol Trans Sumatera. Kepada teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, nyalakan tanda lonceng, like, share, dan komen. Kali ini kita melalui jalan tol Trans Sumatera, jalan tol Trans Sumatera Pekanbaru Dumai atau yang disingkat dengan Permai. Seperti apa kondisi jalan tol Trans Sumatera Pekanbaru Dumai? Mari kita saksikan dalam video ini. Kali ini kita akan menyusuri jalur tol, jalan tol Trans Sumatera dari Minas ke Kandis. Seperti apa kondisi jalan tol dari Minas ke Kandis akan kita pantau dalam video ini. Jalan tol Pekanbaru Dumai atau Permai telah diresmikan Presiden RI Joko Widodo secara virtual pada 25 September 2020 dari Istana Kepresidenan Bogor. Peresmian ini dihadiri oleh Menteri PUPR, Gubernur Provinsi Riau, dan Kepala BPJT secara langsung di gerbang tol Dumai. Jalan tol Permai yang merupakan salah satu ruas dari jalan tol Trans Sumatera dibangun oleh anak usaha PT Hutama Karya, yaitu Hutama Karya Infrastruktur. Pembangunannya sendiri dimulai sejak tahun 2017. Jalan tol ini panjangnya 131 km, terdiri dari 6 ruas. Ruas pertama adalah dari Pekanbaru ke Minas sejauh kurang lebih 9,5 km. Kemudian ruas kedua adalah dari Minas ke Kandis Selatan sepanjang 24,1 km. Kemudian ruas ketiga adalah dari Kandis Selatan ke Kandis Utara dengan jarak 16,9 km. Lalu ruas keempat adalah dari Kandis Utara ke Duri Selatan dengan panjang 26,2 km. Kemudian ruas kelima adalah dari Duri Selatan ke Duri Utara dengan jarak 29,45 km. Kemudian ruas keenam adalah dari Duri Utara ke Dumai dengan jarak 25,05 km. Kondisi jalan tol Trans Sumatera Pekanbaru Dumai ini masih sepi. Kendaraan yang berlalu lalang di jalan tol ini tidak terlalu ramai. Namun demikian, kepada teman-teman yang melalui jalan tol Trans Sumatera Permai ini tidak perlu mengebut karena sangat berbahaya. Jangan terpancing dengan kondisi jalan yang sepi untuk melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tetap berhati-hati dan waspada sehingga selamat sampai tujuan. Di bagian ini kita dapat melihat pohon-pohon eukaliptus yang ditanam di tepi jalan tol ini. Di kiri dan kanan bisa kita lihat pohon-pohon eukaliptus. Pohon-pohon eukaliptus ini merupakan bahan baku untuk pembuatan pulp. Ada terobosan baru dalam pembangunan jalan tol Trans Sumatera Permai, di mana dalam pembangunan jalan tol Permai seksi 4 digunakan teknologi CSP dan mortar busa sepanjang 159 meter. CSP merupakan inovasi struktur baja plat yang dimodifikasi dengan bentuk bergelombang, sehingga kekuatan strukturnya meningkat hingga 50 kali lipat. Mortar busa merupakan bahan pengganti agregat di atas CSP yang memiliki keunggulan yakni berat jenisnya yang hanya 0,9 ton per meter kubik atau kurang lebih setara dengan setengah dari berat timbunan tanah, namun memiliki daya tahan yang tinggi. Penggunaan CSP dan mortar busa menjadikan jalan tol Permai sebagai jalan tol pertama di Indonesia yang menggunakan CSP dan mortar busa di jalur utamanya. Dibandingkan menggunakan timbunan, penggunaan CSP dan mortar busa pada main road jalan tol lebih ringan secara bobot sehingga pondasi struktur menjadi lebih hemat. CSP yang merupakan produk rakitan ini memiliki struktur kuat dengan durabilitas tinggi. Hal ini membuat proses pengerjaan di lokasi proyek sangat minim dan bersih karena hanya terdapat kegiatan instalasi dan finishing sehingga lebih cepat dalam proses pelaksanaannya. Selain lebih cepat, penggunaan CSP membuat pelaksanaan di proyek lebih mudah karena tidak terpengaruh oleh kondisi cuaca, ditambah konsumsi bahan alamnya yang jauh lebih sedikit daripada menggunakan metode timbunan. Penggunaan CSP dan mortar busa membuat masa konstruksi lebih efisien sekitar 60-70% dan menghemat waktu pengerjaan hingga 50% dibandingkan konstruksi konvensional.
Sepanjang jalan tol Trans Sumatera dari Pekanbaru ke Dumai ini atau tol Permai, pemandangan akan didominasi oleh perkebunan kelapa sawit karena sebagaimana kita ketahui bahwa di Provinsi Riau perkebunan sawit sangat luas dan jalan tol Trans Sumatera Permai ini melalui daerah perkebunan sawit yang sangat luas tersebut, sehingga di kiri dan kanan jalan kita akan memandang areal perkebunan sawit yang luas.
Sekali lagi, pada teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe, nyalakan tanda lonceng, like, share, dan komen. Demikianlah video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.